Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan mata kuliah inventory control. Ini adalah pertemuan ke-11 ya. Jadi tidak terasa ya, tinggal beberapa pertemuan lagi ya, kurang lebih 3 pertemuan lagi kita akan 3 atau 4 pertemuan lagi menuju UAS ya. Dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan kalian semua yang berada di rumahnya masing-masing bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, walaupun masih dalam suasana wabah ya. Oke, baik, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang model persediaan dengan permintaan dan lead time-nya probabilistik ya. Setelah kemarin kita membahas model persediaan dengan permintaan yang probabilistik, lead time-nya tetap, kemudian permintaan tetap, lead time-nya probabilistik. Nah, sekarang kita bahas yang dua-duanya itu mengandung ketidakpastian atau probabilistik. Seperti biasa, untuk model yang mengandung probabilistik, kita harus selalu mengasumsikan bahwa datanya itu berdistribusi normal ya. Kenapa demikian? Karena biar data yang kita punya itu bisa sah atau bisa sahih ketika diolah secara menurut statistik ya, gitu. Kemudian besarnya standar deviasi permintaan selama lead time dapat dicari nanti dengan rumus sebagai berikut. Oke, ini rumusnya. Sigma itu standar deviasi. LT itu dari lead time, kemudian D-nya demand. Jadi untuk mengingatnya ini nanti berarti sigma LTD itu adalah standar deviasi, D-nya permintaan, LT-nya lead time. Berarti standar deviasi permintaan selama lead time. Ya, seperti itu. Oke, itu dicari dengan mengakarkan ya, diakarkan lead time dikali dengan sigma kuadrat permintaan. Sigma kuadrat itu adalah variansi. Kemudian ditambah dengan D kuadrat, permintaan dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan sigma kuadrat lead time, sigma kuadrat LT. Ya. Oke, seperti itu. Nah, sigma lead time ada permintaan selama lead time itu rumusnya seperti yang ditulis di rumus 11.1 ya. Kemudian D-nya itu adalah rata-rata permintaan ya per periode waktu. Kemudian sigma D-nya standar deviasi permintaan. Kemudian LT-nya adalah rata-rata lead time. Kemudian sigma LT-nya adalah standar deviasi lead time. Nah, kemudian rata-rata permintaan selama lead time-nya ya, rata-ratanya ya. Kalau ini kan standar deviasinya. Rata-rata permintaan selama lead time-nya itu dicari dengan rumus D dikali dengan LT. Permintaan ya, rata-rata permintaan dikali dengan lead time. Oke, tinggal mengalihkan seperti itu. Oke, ini untuk rumus mencari standar deviasi permintaan selama lead time. Next, selanjutnya kita lihat bagaimana rumus untuk reorder point dan safety stocknya.
Oke, untuk ini tipe ya. Reorder poinnya atau kita singkat dengan ROP itu kita cari dengan mengalihkan permintaan dengan lead time ya. Kemudian ditambah dengan S ya. S-nya adalah safety stock. Nah, di mana safety stock sendiri kita bisa hitung dengan rumus di bawah ini, yaitu S sama dengan Z ya. Z itu adalah konstanta dari tabel distribusi normal yang angkanya itu tergantung daripada service levelnya ya, 90%, 95% atau 99%. Nah itu nanti nilai Z-nya berbeda-beda, tabelnya ada di pertemuan sebelumnya, kalian bisa lihat lagi. Di sini Bapak tidak tampilkan untuk tabelnya lagi gitu ya, itu bisa dilihat di pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian dikalikan dengan ya, nah ini akar daripada LT kali sigma kuadrat D tambah D kuadrat kali sigma kuadrat LT itu adalah tadi ini adalah rumus standar deviasi ya, permintaan selama lead time ya. Oke, benar seperti itu yang ini. Oke, kemudian sehingga kita bisa masukkan persamaan ini ke persamaan ROP-nya. Nah, oke, persamaan safety stock ini kita masukkan ROP, sehingga ROP-nya kita peroleh adalah D dikali dengan LT ditambah dengan S ini, Z kali LT kali sigma kuadrat D tambah D kuadrat plus kali sigma kuadrat LT. Oke, seperti ini ya. Ini persamaan 11.3, yang ini persamaan 11.2. Oke, jadi nanti kalau ditanya safety stocknya di angka berapa, kemudian reorder pointnya atau pemesanan kembali itu pas di angka berapa, ini rumus-rumusnya. Oke, selanjutnya ini kita ada contoh ya, contoh soalnya. Sebuah toko menjual peralatan olahraga. Salah satu barang yang dijualnya adalah kaos olahraga. Penjualan kaos olahraga di toko tersebut berdistribusi normal. Oke, ini ya udah diklaim dia berdistribusi normal dengan rata-rata permintaan sebesar 100 unit ya. D ya, berarti ini 100 unit per bulan. Oke, periodenya bulan ya, bulanan, dan standar deviasinya sebesar 20 unit. Ini standar deviasi permintaan ya, 20 unit. Kemudian toko tersebut memesan kaos olahraga dari perusahaan konveksi yang berlokasi di luar kota. Nah, lead time pemesanan berdistribusi normal dengan rata-rata 1 bulan. Oke, dan standar deviasinya, deviasi lead time sebesar 0,25 bulan. Oke, sigma kuadrat LT-nya berarti ya. Ketika melakukan pemesanan ke perusahaan konveksi, muncul biaya pesan sebesar 200.000 per sekali pesan. Oke, ini biaya pemesanan. Kemudian biaya simpan barangnya untuk persediaan kaos olahraga tersebut sebesar 5.000 per unit per bulan. Oke ya. Selanjutnya, dari informasi tersebut, tentukan kebijakan persediaan yang tepat jika service level yang diharapkan sebesar 95%. Artinya kita harus membuat kebijakan yang akan diambil itu seperti apa. Nah, diantaranya kita harus menghitung reorder point, menghitung safety stock ya, kapan kita harus memesan lagi, kemudian berapa simpanan yang aman gitu ya.